tentang rukun niat itu, ya, hingga sepanjang perjalanan puasa. Ya. Meskipun ada perbedaan pendapat para ulama apabila dia dia berniat untuk membatalkan puasa dan kemudian meniatkan kembali untuk berpuasa, maka para ulama ada yang menganggapnya bahwa puasanya tetap sah. Ya, jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa puasanya tetap sah. Ya, kemudian ada beberapa mazhab yang mengatakan bahwa puasanya sudah batal. Kemudian yang kedua adalah murtad. Ya, ketika seorang berpuasa kemudian di tengah-tengah puasanya itu dia murtad, dia keluar dari agama Islam, ya, maka otomatis puasanya pun ikut batal. Ya, dasar dari ketentuan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bila kamu menyekutukan Allah, maka Allah akan menghapus amal-amalmu dan kamu pasti akan menjadi orang yang rugi. Ya, itu yang kedua. Ya, berarti kehilangan syarat wajib dan juga syarat sah, yaitu Islam. Kemudian yang ketiga, ini khusus untuk perempuan apabila dia haid atau nifas. Ya. Para ulama sepakat apabila seorang wanita berpuasa kemudian dia datang bulan atau haid, ya, maka otomatis puasanya batal. Ya. Mendapatkan haid atau nifas di tengah-tengah puasanya, maka dia otomatis puasanya batal. Ya. Dan ini dilandasi dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bukankah bila wanita mendapati haid, ya, dia tidak boleh salat dan puasa? Inilah maksud setengah agamanya. Ya, maka dari hadis ini seluruh ulama sepakat bahwa jika seorang wanita mendapatkan haid atau nifas di tengah-tengah puasa, maka itu membatalkan puasanya. Kemudian selanjutnya adalah gila dan pingsan seharian. Ya, kemarin salah satu syarat wajib orang yang berpuasa adalah dia berakal. Ya, maka apabila pada waktu pelaksanaan puasa seseorang kemudian menjadi gila dan dia tidak berakal atau pingsan seharian, maka dia batal puasanya. Ya, batal puasanya. Ya, kemudian ini hal selanjutnya tadi yang berkaitan dengan syarat atau berkaitan dengan rukun, syarat sah dan syarat wajib. Kemudian yang di luar itu, ya, ini pembatal-pembatal puasa. Yang pertama adalah makan dan minum. Ya, ini jelas dalam ayat surat Al-Baqarah tadi, surat Al-Baqarah ayat 197. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Ya, maka setelah waktu fajar, ya, kalau kita pahami mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya dari ayat ini, setelah waktu fajar maka janganlah makan dan juga janganlah minum. Ya. Nah, ini lebih didetailkan lagi, para ulama lebih mendetailkan lagi yang dimaksud dengan makan dan minum. Ya, biasanya ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan, gitu. Ya. Para ulama mendetailkan yang termasuk, ya, yang membatalkan puasa selain makan dan minum adalah sesuatu masuk ke tubuh melalui tenggorokan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik hal yang lazim untuk masuk ke dalam tenggorokan ataupun hal yang tidak lazim untuk masuk ke tenggorokan. Ya. Misal kalau ya makan dan minum air ataupun nasi dan sebagainya itu sudah lazim untuk masuk ke tenggorokan. Tetapi satu hal yang tidak lazim kemudian masuk ke dalam tubuh kita melalui tenggorokan, sengaja ataupun tidak sengaja, ya itu bisa membatalkan puasa. Ya, misal ketika di tengah siang bulan puasa kemudian sedang menguap karena mengantuk, ya, kemudian ada lalat
terbang dan masuk ke dalam mulut, kemudian masuk melalui tenggorokan dan ke perut. Ya, meskipun lalat itu bukan sesuatu hal yang lazim masuk ke dalam tubuh kita melalui tenggorokan atau kita tidak memakan lalat, maka ketika itu ketika ada sesuatu hal yang masuk melalui tenggorokan kita sengaja ataupun tidak sengaja, maka itu membatalkan puasa. Ya. Baik itu hal yang lazim ataupun tidak lazim. Ya. Baik, selanjutnya sesuatu masuk ke dalam tubuh melalui rongga badan selain tenggorokan. Kalau tadi tenggorokan yang biasa menjadi jalur ketika seseorang itu makan ataupun minum, sekarang melalui rongga tubuh. Nah, ini perlu dibedakan sesuatu yang masuk melalui rongga tubuh, kedua hal. Yang pertama, ketika masuknya hal tersebut atau ketika masuknya benda tersebut dengan tujuan sebagai asupan makanan. Nah, ini jelas membatalkan puasa. Ya, sebagai contoh ketika seseorang yang sedang dalam kondisi lemah kemudian dia membutuhkan infus, ya, yang itu sebagai penguat dirinya atau sebagai pengganti makanannya, karena dia tidak bisa makan misalkan, kemudian dia diinfus dan dia dalam kondisi berpuasa, maka ketika diinfus itu dia puasanya batal, ya, karena hal tersebut dimaksudkan untuk pengganti asupan makanan, gitu. Nah, kemudian yang kedua, masuknya benda melalui rongga tubuh selain tenggorokan bukan untuk tujuan sebagai asupan makanan, ya. Kalau hal ini ada banyak sekali hal-hal yang mungkin di zaman kita sekarang, ya, banyak terjadi, gitu ya, seperti misalnya menerima transfusi darah atau menggunakan tetes mata atau tetes kuping dan sebagainya, ya. Para ulama kontemporer meskipun kebanyakan mereka berbeda pendapat ketika membahas tentang hal-hal yang seperti ini, ya, ada yang mengatakan hal tersebut membatalkan, ya, ada yang mengatakan hal tersebut tidak membatalkan. Baik, selanjutnya tadi hal-hal yang membatalkan puasa selain dari hal-hal yang membatalkan atau rusaknya rukun dan syarat sah. Yang selanjutnya setelah makan dan minum adalah berhubungan suami istri, ya, dengan segala dengan konsekuensinya, ya. Konsekuensinya tadi ketika melakukan hubungan suami istri, ya, konsekuensinya yang telah ditetapkan adalah membayar kafarat, yang mungkin nanti akan kita lebih perjelas di pekan depan ketika membahas tentang qadha, fidyah dan juga kafarat, ya. Nah, ini jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu wa basyir fal ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, ya. Di ayat itu Allah memperbolehkan seseorang pada waktu malam hari ketika bulan Ramadan, ya, sepasang suami istri untuk melakukan hubungan suami istri di malam hari pada bulan Ramadan, ya. Maka kebalikan dari itu atau mafhum mukhalafahnya adalah ketika siang, ketika sudah masuk waktu fajar, ya, maka diharamkan bagi orang yang berpuasa, bagi pasangan suami istri yang sedang berpuasa untuk melakukan hubungan suami istri. Baik, selanjutnya adalah muntah dengan sengaja, ya. Kalau muntah karena dia sakit atau karena itu di luar kemampuan dia muntah, ya. Misalkan karena dia mual ataupun pusing atau mabuk perjalanan dan yang lainnya dengan tidak sengaja, maka muntah tersebut tidak membatalkan puasanya. Berbeda ketika muntahnya tersebut disengaja. Ya, misalnya dia memasukkan jari-jarinya ke tenggorokan sehingga mengakibatkan dirinya muntah, maka hal tersebut menurut mayoritas ulama mereka menyatakan bahwa hal tersebut membatalkan puasanya. Kemudian selain muntah ada, ya, mengeluarkan mani, ya. Ini para ulama sepakat, ya, bahwa mengeluarkan mani secara tidak sengaja, ya,
Ini tidak secara tidak sengaja, ya, misalnya ketika seseorang mendapatkan mimpi besar gitu ya, mimpi basah, mendapatkan mimpi basah, maka para ulama di sini sepakat bahwa itu tidak membatalkan puasanya. Misal di tengah siang hari pada bulan Ramadan dia sedang berpuasa, kemudian tertidur dan tidur siang, kemudian dia bangun mendapati dirinya mimpi basah begitu. Nah, maka ini tidak menjadi masalah ya, dan tidak membatalkan puasanya. Ya, tetap dalam kondisi junub dan dia tetap harus mandi. Ya, berbeda halnya ketika dia mengeluarkan mani secara sengaja. Ya. Maka ketika dia mengeluarkan mani secara sengaja, nah ini membatalkan puasanya, dan dia harus mengganti puasanya di hari setelah bulan Ramadan. Kemudian ya itu ya hal-hal yang saya kira dapat membatalkan puasa bagi mereka orang-orang yang sedang berpuasa begitu. Nah, dari hal-hal tersebut ya, dari hal-hal yang membatalkan puasa tersebut tadi bisa dilihat kondisinya juga ya, kondisi ketika dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tersebut tadi sudah dipaparkan di awal kesempatan bahwa yang pertama kondisi ketika seseorang tersebut lupa, kemudian salah, kemudian melakukannya dilandasi dengan uzur syar'i, dan yang terakhir dia melakukannya tanpa ada uzur syar'i. Tadi ketika membatalkan puasa dengan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, harus dilihat juga kondisinya, apakah dia melakukannya karena lupa, atau karena salah, atau karena ada uzur syar'i, atau karena dengan sengaja dengan tidak ada uzur syar'i. Maka itu juga harus diperhatikan, tidak hanya sekedar dia makan ataupun minum gitu, puasanya batal, tidak, tapi kita juga harus melihat kondisinya, apakah dia lupa atau salah atau memiliki uzur syar'i. Ya, itu. Dan tentu jelas ketika seseorang melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ada konsekuensi yang harus ia lakukan ya, terutama ketika kaitannya karena dia melakukannya secara sengaja ataupun karena salah gitu ya. Di antaranya adalah qadha atau mengganti puasanya dengan puasa di hari lain seusai bulan Ramadan. Kemudian yang kedua ada fidyah atau membayar atau mengganti puasa tersebut dengan memberikan makan satu orang miskin. Kemudian kafarat, yang ini khusus denda yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan suami istri di tengah siang bulan Ramadan. Nah, untuk tiga konsekuensi ini, qadha, fidyah, dan kafarat, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya yang mungkin menjadi pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini, dan mungkin menjadi hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.